Cita-cita kecil jadi dokter, pilot, guru, insinyur, abri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mr. Online Speaking. Senang sekali pada kesempatan kali ini Mr. Online bisa bertemu dengan kalian semua ganita kesayangan Ogut. Masih tetap semangat, sehat selalu untuk menjalani sisa usia kita yang penuh dengan bermanfaat. Kebetulan kalau misalnya teman-teman ganita sekalian yang sudah mengikuti perjalanan story-nya Mr. Online dari zaman-zamannya website, blog, pribadi, pasti udah tidak asing karena salah satu cita-cita Mr. Online yaitu adalah menjadi reporternya Discovery Channel or National Geographic. Nah, yang uniknya lagi setelah punya cita-cita tersebut, Mr. Online kecil jadi demen banget yang namanya pelajaran IPA atau alias ilmu pengetahuan alam pada waktunya. Sampai-sampai pernah meraih peringkat nomor 1 pas zamannya kelas, kalau nggak salah kelas 5 SD, itu gara-gara nilai IPA-nya itu nyaris sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Pada video kali ini Mr. Online akan membahas tentang hewan-hewan yang ada di Indonesia, khususnya hewan-hewan langka yang nyaris punah yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Saja mereka, let's get the list. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna di mana 10% dari jenis tumbuhan di seluruh dunia ada ditemukan di Indonesia. Kurang lebih 25.000 jenis dan 40% diantaranya merupakan ganggang dan lumut yang merupakan endemik asli Indonesia. Endemik itu merupakan suatu makhluk hidup yang hanya bisa ditemukan di Indonesia, alias hewan orisinil yang Indonesia lah, baik hewan maupun tumbuhan. Sedangkan untuk sebaran faunanya sendiri di Indonesia dapat dilihat dari jenisnya, yaitu diantaranya ada mamalia lebih dari 50 jenis, 50.000 tentunya. Ikan beneran ada lebih dari 4.000 jenis, burung lebih dari 1.600 jenis, reptil dan amfibi lebih dari 1.000 jenis, dan serangga lebih dari 200.000 jenis. Di antara sekian banyaknya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, ada beberapa hewan-hewan alias fauna yang nyaris punah dan hanya bisa ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di negara-negara lain. Apa saja ke mereka? Yang pertama, langsung aja ada orang utan. Orang utan merupakan saudara kita, cie. Biasanya hidup di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Habitatnya berada di hutan hujan tropis, dataran rendah, pemakan buah, pemakan telur, hingga vertebrata kecil. Hewan ini hanya bisa ditemukan di Pulau Kalimantan dan sebagian Sulawesi saja, karena di tempat lain sudah punah, di antaranya Jawa, ada di Malaysia, Cina. Menurut penelitian, ini menurut kita ambil datanya dari Wikipedia dan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, hewan ini dikabarkan populasinya berkurang 25 ekor setiap harinya akibat membabat habitat aslinya orang utan ini untuk pembukaan lahan kelapa sawit. Sangat disayangkan ya. Sebagaimana kita ketahui, kelapa sawit ini merupakan salah satu ingredients atau komposisinya dalam pembuatan produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Next, yang kedua ada badak Jawa. Sesuai dengan namanya, badak bercula satu ini hanya kita bisa temukan di Pulau Jawa, tepatnya di Taman Nasional Ujung Kulon. Populasinya menurun akibat susahnya hewan ini dalam berkembang biak dan usia hidup yang hanya sekitar 80 tahun saja. Bukan hanya badak Jawa, ternyata ada badak Sumatera yang masuk dalam kategori hewan yang terancam punah sejak tahun 1996. Kurang lebih ada 45-50 ekor saja di Ujung Kulon. Akibat perbuluan liar yang terjadi di daerah Ujung Kulon, padahal kan kita sudah tahu ya kan, di daerah Ujung Kulon ini merupakan salah satu cagar alam yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk melestarikan si hewan badak bercula satu ini. Nah, tapi akibat ketamakan dan kerakusan manusia yang memburu badak secara liar untuk diambil culanya untuk dijual sebagai obat-obatan kayak tradisional Chinese lah. Konon per kilonya itu bisa mencapai 30.000 US dollar. Hewan ini setiap hari semakin terancam punah. 3 ada anoa.
Merupakan hewan endemik Pulau Sulawesi dan memiliki dua macam spesies. Spesies pertama yaitu anoa dataran rendah dan yang kedua adalah anoa pegunungan. Ancaman kepunahan dari anoa ini terjadi karena kebiasaan masyarakat lokal setempat yang memburunya secara berlebihan untuk dikonsumsi maupun diambil kulitnya. Dan juga hewan ini masuk dalam kategori terancam punah sejak dekade akhir ini. Uniknya anoa karena hidupnya di pegunungan di alam bebas, jadi tidak bisa menjadi hewan ternak. Meskipun secara physically sangat mirip sekali dengan kerbau. Bahkan ada banyak yang menyebut bahwa anoa ini merupakan versi mininya dari kerbau. Nah, pemerintah dari Sulawesi Tenggara ini juga menggunakan anoa sebagai maskot dari logo pemerintah daerah tersebut. Selanjutnya ada katak pohon mutiara. Siapa sangka amfibi yang satu ini menjadi hewan langka di Indonesia. Jenis katak endemik Pulau Jawa, lagi-lagi endemik Pulau Jawa, artinya tidak bisa ditemukan di pulau-pulau lain. Memiliki kulit berwarna orange, as my t-shirt, and memiliki bintik-bintik putih seperti mutiara di sekujur tubuhnya. Bahkan dalam bahasa Inggris, katak ini disebut dengan pearly tree frog. I'm not sure the pronunciation is. Hewan langka ini rupanya mengalami penurunan populasi karena hilangnya habitat asli mereka akibat kegiatan penebangan kayu di hutan dan lingkungan-lingkungan sekitar hutan yang mulai rusak. Sebagaimana kita ketahui ya, di Pulau Jawa ini merupakan salah satu pulau terpadat di dunia dan populasi manusianya semakin hari semakin bertambah. Hal ini tentu berdampak kurang baik ya. Ada habitat asli salah satunya seperti katak mutiara ini, di mana hutan-hutannya semakin berkurang setiap harinya dibabat untuk menjadi rumah-rumah warga. Selanjutnya ada burung cendrawasih. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Nah, itulah merupakan salah satu pantun yang sepertinya sudah masyhur di kalangan anak-anak SD pada tahun 1990-an. Nah, hewan langka berasal dari Pulau Papua ini hanya bisa kita temukan di pulau paling timur Indonesia, yaitu Pulau Papua. Kalau dulu Irian Jaya, sekarang sudah berubah menjadi nama Papua. Karakteristik utama burung ini adalah warna bulunya yang cerah dan menarik. Ya kan? Kalau kita ngeliat tuh ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru, merah, dan lain sebagainya. Buru-burunya itu sangat cantik dan menarik. Bahkan saking bagusnya burung ini sampai ada yang menyebut bahwa burung ini adalah burung surga, paradise bird, dan lain sebagainya. Kecantikannya yang sangat mencolok menarik si para pemburu liar untuk memburu hewan tersebut ini, sehingga hewan ini terancam punah akibat keserakahan manusia. Kalau kita sering nonton Discovery Channel or National Geographic, dulu pas waktu zaman kita kecil kan, kalau nggak siang itu biasanya sore di TPI. Nah, itu kan ada salah satu episode spesial burung cendrawasih di mana pada episode tersebut diperlihatkan ya, kalau misalnya si jantannya itu mau kawin, biasanya dia memamerkan bulu-bulunya sambil menari-nari cantik gitu ya, untuk menarik si betinanya agar mau kawin dengannya. Dan ada monyet hitam. Habitatnya berada di Pulau Sulawesi, merupakan salah satu jenis primata langka di Indonesia. Ciri khas dari hewan ini ialah adanya jambul di atas kepala dan di seluruh tubuhnya diselimuti oleh bulu-bulu yang berwarna hitam pekat. Biasanya monyet ini lebih kecil sih daripada si orang utan. Monyet yang hidup berkelompok ini biasanya hidupnya berkelompok-kelompok ya, mulai dari 5 sampai 25 ekor per kelompoknya. Hewan ini terancam punah karena populasi manusia semakin meningkat sehingga hidupnya masih merusak dari hutan-hutan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal manusia. Hewan ini digolongkan sebagai status konservatif krisis. Namun di beberapa wilayah di Sulawesi yang tentunya di kedalaman hutan ya, masih relatif bisa berkembang hidup bebas. Yang selanjutnya ada komodo. Salah satu hewan langka yang dilindungi di Indonesia, merupakan kadal raksasa dan sekaligus reptil terbesar di dunia, di mana panjangnya itu bisa mencapai 3 meter. Habitat komodo ini ada di alam bebas, telah murun akibat ragamnya aktivitas manusia. Di garis bawahi ya, lagi-lagi aktivitas manusia, sehingga hewan ini termasuk spesies rentan terhadap kepunahan. Habitat utamanya berada di Pulau Komodo,
ada di Flores, Gili Motang, Gili Sadami, especially di Nusa Tenggara Timur ya, di Taman Nasional Komodo, di mana semenjak Taman Nasional Komodo dijadikan sebagai salah satu destination wonderfulnya Indonesia versi Kementerian Pariwisata dan mengakibatkan banyaknya turis-turis baik lokal maupun internasional yang berdatangan, secara tidak langsung punya dampak negatif terhadap lingkungan habitat asli si komodo tersebut. Ada kucing merah. Jenis kucing langka ini berasal dari Pulau Kalimantan. Hewan ini sangat langka sehingga sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan untuk mendapatkan fotonya aja bisa makan waktu sampai berbulan-bulan. Kucing ini tubuhnya emang relatif lebih kecil daripada kucing emas Asia. Perpaduan warna bulu yang coklat terang dan kaki serta ekor berwarna merah agak pucat itu menjadi keunikan dari jenis kucing merah ini. Next ada kura-kura leher ular rote. Sesuai dengan namanya, keunikan dari hewan ini yaitu pada lehernya itu, leher sampai kepalanya itu menyerupai ular, sedangkan badannya sendiri badan kura-kura. Sejak tahun 2018, kura-kura ini resmi sebagai satwa yang dilindungi di Indonesia. Kura-kura ini hanya bisa ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir ada elang Flores. Masih di wilayah yang sama, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores, terdapat hewan langka yaitu elang Flores. Jenis hewan ini berstatus langka karena populasinya hanya berkisar antara 100 sampai 240 ekor saja di alam bebas. Yang berusia dewasa ya, jumlahnya cenderung menurun setiap harinya. Hari ini dikarenakan kondisi biologis dan ketersediaan habitat dari elang Flores ini yang semakin hari semakin menyempit. Nah, itulah beberapa hewan-hewan langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia versi Mr. Honest Speaking. Dari beberapa hewan yang telah disebutkan saji, adakah di antaranya yang pernah kalian temukan secara langsung di alam nyata, alam bebas? Ceritain di bawah, kita pengen tahu. Pesan moralnya dari topik yang kita bahas kali ini adalah sebagai sesama makhluk hidup, kita harus berusaha aware terhadap saudara kita dari makhluk lain, baik itu tumbuhan maupun hewan. Dimulai dari hal-hal yang simple, yang kecil. Misalnya kita pergi ke tempat wisata, ya mbok ya, jangan membuang sampah sembarangan. Jaga kesehatan, sehat selalu, semangat selalu, sukses selalu. Salam hangat untuk orang-orang tersayang di samping Anda. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.